kemuliaannya, nyanyikanlah Tuhan selamanya. Puji Yesus si Palua, tapa sangap ma Tuhan debata, dolok batu sihiri moni rohata, di papatar di dolok Golgata. Haleluya, dia puldorohata dibandingkan basani debata. Puji hati ndakon maha mulia ona, ta endehon sangap di debata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali segala tugas pekerjaan kita hari ini, hari Senin 15 Februari 2021, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya undang, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Dikatakan demikian, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah saya bacakan tadi, yang disampaikan oleh Rasul Paulus buat jemaat Korintus, ini merupakan suatu peringatan yang keras terhadap mereka sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah masuk menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus mencoba membawa mereka kepada apa yang terjadi dalam perjanjian lama, yaitu umat Israel yang telah diangkat oleh Tuhan menjadi miliknya, menjadi umatnya, dan Tuhan telah menyelamatkan mereka dari perhambaan di Mesir. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara, Allah telah menuntun dan membawa mereka melalui padang pasir, di mana dalam perjalanan itu kita lihat bagaimana umat Israel, walaupun mereka telah melihat dan mengetahui apa yang telah Tuhan lakukan kepada mereka, tapi mereka tetap tidak taat, mereka tidak tunduk, dan mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka sering, saudara-saudara, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga walaupun mereka telah diselamatkan, walaupun mereka telah dibawa Tuhan
keluar dari perhambaan di Mesir. Tapi banyak di antara mereka saudara-saudara yang sampai mati di dalam perjalanan itu. Mereka, saudara-saudara, melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Ini boleh kita lihat dalam ayat 6, ayat yang mengikuti ayat 4 tadi. Demikian juga kita lihat bahwa mereka banyak yang terjebak dan menyembah berhala-berhala. Demikian juga mereka jatuh ke dalam pencobaan, yaitu pencabulan terhadap orang-orang Moab. Bahkan mereka dalam perjalanan itu mencobai Tuhan dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Oleh karena demikian, saudara-saudara, mereka dibinasakan oleh Tuhan. Hal ini menjadi peringatan kepada umat Israel. Hal ini menjadi peringatan juga buat orang Kristen di Korintus, supaya mereka berjaga-jaga sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah mereka hidup taat dan menjauhi segala cobaan-cobaan dari hidup ini, supaya mereka bisa diselamatkan. Demikian juga halnya saudara-saudara, buat kita sebagai orang percaya pada saat ini. Kita telah diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Kita telah menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan, yaitu melalui baptisan, demikian juga melalui di mana kita dalam beribadah selalu mendengarkan firman Tuhan. Perlu menjadi peringatan buat kita. Kegagalan umat Israel masuk dan keluar sampai ke tanah Kanaan. Hendaknya ini juga menjadi tantangan buat kita, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan dunia ini, tapi kita harus selalu memenangkan. Sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan, hendaknya keselamatan itu akan tetap kita pertahankan dan berjalanlah di jalan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi pewaris dalam kerajaan Tuhan, yaitu menjadi orang yang ikut diselamatkan sampai ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami telah Kau berkati dan menerima berkat-berkat dari surga untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan kami dalam perjalanan hidup ini, kuatkan kami dan jauhkan kami dari pencobaan-pencobaan, dan selamatkan kami Tuhan, sehingga kami kuat untuk menghadapi tantangan dan cobaan di dunia ini, dan akhirnya perjalanan kami Tuhan akan kami jalani sampai keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.